Halo teman-teman sahabat programmer desa, kembali lagi di channel programmer desa. Kali ini programmer desa akan mengajak teman-teman untuk belajar fungsi di Excel. Fungsi-fungsi yang akan kita bahas adalah fungsi-fungsi yang wajib teman-teman ketahui untuk membantu mengolah data di Excel. Sebelum mulai kita membahas fungsi-fungsi tersebut, jangan lupa subscribe channel Programmer Desa. Mari teman-teman, kita buka Excel kita. Programmer Desa sudah membuka Excel dan membuat fungsi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi sum. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan deretan data. Contohnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, fungsi average atau rata-rata. Ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Yang ketiga, fungsi max untuk menghitung nilai maksimal. Yang keempat, fungsi min untuk menghitung nilai minimal. Kemudian ada large. Fungsi ini bisa menghitung peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dari sebuah deretan data, yaitu data tertinggi. Berikutnya fungsi small, fungsi yang bisa menghitung data terendah dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi upper. Fungsi ini untuk memperbesar tulisan. Kemudian ada fungsi lower, digunakan untuk memperkecil tulisan. Kemudian ada fungsi trim, ada mid, ada right, ada left, ada length. Fungsi-fungsi ini akan kita bahas satu persatu dengan contoh, sehingga teman-teman akan lebih paham lagi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu fungsi sum. Fungsi sum tujuannya untuk menjumlahkan data. Contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah data penjualan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh data yang pertama, supaya teman-teman bisa yakin bahwa fungsi sum ini benar. Kita punya data yang sederhana, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman bisa jumlahkan. Jika ini dijumlahkan, maka hasilnya itu 28. 10, 17, 20, 28. Oke. Nah, kita akan mencoba menggunakan fungsi sum, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita ketikkan sum. Nah, ini sudah ada fungsi apa aja yang dimiliki oleh Excel. Kita ketik sum, kemudian kurung buka, kita pilih di datanya yang akan kita jumlahkan seperti ini, kemudian kurung tutup. Hasilnya 28. Nah, ini contoh penggunaan sum. Jadi rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka datanya
kurung tutup. Oke, rumusnya seperti ini, teman-teman. Sum, kurung buka, kurung tutup. Oke, kita coba di data yang kedua. Sum, kurung buka, kita pilih data yang dijumlahkan, kemudian kurung tutup. Oke, hasil penjumlahan dari data ini sekian di total ini. Kemudian kita coba yang ketiga supaya teman-teman makin ingat. Sama dengan sum kurung buka, kita pilih data yang akan dijumlahkan, kemudian kurung tutup, enter. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menjumlahkan ke atas. Totalnya jadinya sum kurung buka, kita pilih total penjualannya, enter. Nah, seperti ini. Itu penggunaan fungsi sum. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi average. Contoh fungsi average seperti ini, yaitu menghitung sebuah rata-rata. Contohnya ini ada nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Kita akan menghitung rata-ratanya. Kita klik di rata kolom ini, sama dengan, kemudian kita klik rumusnya average, average kurung buka, kita pilih data yang akan dirata-rata, kurung tutup. Oke, rata-ratanya 65. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Teman-teman ingat, yaitu rumusnya sama dengan average kurung buka, kurung tutup. Oke, rumusnya seperti ini, teman-teman. Kita hitung rata-rata di nilai B sama dengan average kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup. Oke, ini ya teman-teman average-nya, kemudian nilai C, average kurung buka, kita pilih kurung tutup. Oke, seperti ini. Coba kita langsung rubah 67, maka average-nya akan berubah. Teman-teman belum yakin average-nya sekian, ini kita kasih nilai D yang nilainya sama 100 semua. Kita hitung average-nya, harusnya kalau benar maka average-nya akan 100 karena nilainya 100. Oke, ini ya teman-teman. Average-nya sudah benar 100. Ini meyakinkan bahwa fungsi average ini benar-benar dapat berjalan. Kemudian berikutnya yaitu fungsi max. Oke. Contohnya seperti ini, sama seperti contoh saham tadi, kita memiliki data penjualan, kita ingin tahu penjualan tertinggi berapa, maka kita tinggal menghitung dengan fungsi max. Sama dengan fungsinya max, kurung buka, kita pilih data yang akan dicari, kurung tutup. Oke, penjualan tertingginya 485.000. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Oke. Kemudian kita contoh yang kedua supaya teman-teman makin paham.
fungsinya sama dengan max kurung buka, pilih datanya, kemudian kurung tutup. Oke, nilai tertingginya Rp745.000 penjualan tertingginya. Rumusnya yaitu sama dengan max kurung buka kurung tutup. Oke. Ini teman-teman, kita sudah sampai di fungsi max. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi min, yaitu fungsi minimal. Ini ditujukan untuk mencari nilai terendah. Coba kita cari rumusnya, yaitu sama dengan min kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba sama dengan min kurung buka, kita pilih datanya, kemudian kurung tutup. Oke, penjualan terendahnya Rp212.000. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita coba lagi, rumusnya sama dengan min kurung buka, kita pilih kurung tutup, enter. Penjualan terendahnya 175.000. Oke, betul ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa betul data terendahnya itu 175.000 dan 212.000. Oke, lanjut ke fungsi large. Fungsi large adalah sama seperti fungsi max, cuma kita bisa memilih menentukan peringkat dari sebuah data. Contohnya ini sama data penjualan, kita ingin penjualan tertinggi. Perintahnya sama dengan kemudian large, kita pilih datanya, kita ingin yang peringkat ke-1 misalnya. Kita enter. Oke. Kita oke. Oke, ini berarti ada yang keliru dari fungsinya. Coba kita cek. Oke, oh ini array titik koma, teman-teman. Oke, kita berikan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, ini kita sudah dapat penjualan tertinggi nomor satunya Rp485.000. Oke, kita cari yang kedua, coba large, kemudian datanya, titik koma, peringkat ke-2, kurung tutup, kita enter. Oke, 450.000. Oke, yang ketiga, coba kita cari sama dengan large, kemudian datanya, titik koma, peringkat ke-3, enter. Oke, 315.000. Oke, ini penjualan peringkat satunya 485.000, peringkat 2 450.000, peringkat ketiganya 315.000. Oke, seperti itu teman-teman penggunaan fungsi large. Kemudian kita lanjut ke fungsi small. Oke. Ini kita bisa mencari data penjualan terendah
dengan fungsi small. Fungsinya yaitu sama dengan, kemudian small, pilih datanya, titik koma, 1. Nah, maka muncul terendahnya 212.000. Kita cek di min, betul. Wah, betul teman-teman, 212.000. Oke. Kemudian kita coba lagi yang nomor 2 terendah sama dengan small, kurung buka, kita pilih datanya, titik koma, 2. Kemudian kita enter. Oke, nomor 2 penjualannya 214.500. Oke, yang ketiga sama dengan small, kurung buka, kita pilih data, titik koma, peringkat ketiga, kurung tutup. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi terendahnya 212.000, kedua 214.500, yang ketiga 215.000. Oke, itu teman-teman bisa menggunakan untuk menganalisa contohnya penjualan. Oke, kita lanjut. Fungsi upper. Fungsi upper ini digunakan untuk memperbesar tulisan. Contohnya ini tulisannya kecil, Senin gitu. Kita ubah dengan fungsi upper, yaitu dengan sama dengan upper, kita pilih datanya, kurung tutup. Maka tulisan Senin berubah dari kecil menjadi besar. Oke. Kita coba di hari Selasa sama dengan upper, kurung buka, data, kurung tutup, enter. Selasa. Oke, satu lagi sama dengan upper, kurung buka, data, kurung tutup, enter. Oke, Rabu. Kita tinggal drag ke bawah seperti ini untuk mengcopy rumus kita. Maka hasilnya semua akan terupper seperti ini. Oke, lanjut ke fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk memperkecil tulisan. Kebalikan dari fungsi upper. Contohnya sama dengan lower, kemudian pilih datanya, kurung tutup, enter. Oke, akan berubah dari besar menjadi kecil. Kita coba lagi sama dengan lower, kurung buka, data, kurung tutup, enter. Oke, yang ketiga coba hari Rabu sama dengan lower, data, kurung tutup, enter. Oke, seperti ini teman-teman. Senin, Selasa, Rabu sudah kecil. Coba kita copy rumusnya ke bawah. Maka akan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan berubah menjadi huruf kecil. Oke, kita lanjut ke fungsi trim. Oke. Fungsi trim digunakan untuk memotong spasi atau menghilangkan spasi di sebelum dan sesudah karakter. Contohnya seperti ini. Ini fungsi trim yang tidak memiliki karakter lebih.
Contohnya kita berikan seperti ini. Nah ini, maka jumlah karakternya ada 12. Jika kita ingin bersihkan, maka teman-teman bisa menggunakan fungsi trim, yaitu sama dengan trim kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup, kita enter. Oke. Dari jumlah karakter 12 kembali ke jumlah karakter yang sebenarnya menjadi 11. Oke, seperti ini teman-teman penggunaan fungsi trim. Kita coba lagi. Sama dengan trim kurung buka, kita pilih di sini datanya, kurung tutup, kita enter. Oke, sudah dibersihkan. Jumlah karakternya tadinya 14, sekarang kembali sudah normal menjadi 11. Oke. Kita coba lagi fungsi sama dengan trim kurung buka, datanya, kurung tutup, enter. Oke, seperti ini. Kita copy ke bawah. Nah, fungsinya. Oke, jadi fungsi trim ini digunakan untuk membersihkan spasi yang berlebih di sebuah teks. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke fungsi mid. Fungsi mid ini untuk mengambil karakter di tengah. Jadinya misalnya seperti ini. Ambil karakter dari kanan dan kiri. Kita berarti ngambilnya dari tengah. Misalnya kita ambil sama dengan mid. Kita pilih datanya, titik koma. Ini contoh, kita ambil dari kiri, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian titik koma dari kanan kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, datanya akan menjadi karakter dari kanan dan. Karena kita menghilangkan dari kiri, dari kanan. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadinya terambil datanya kara. Seperti ini. Coba kita ambil 20 karakter. Karakter dari kana. Oke. Seperti ini. Kita mengambilnya dari tengah. Oke. Mulai dari 6 ke kanan sebanyak 20. Oke. Ini kita hilangkan dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karakter kita ambil 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, seperti itu. Oke. 24 dan. Oke, kita kurangi 22. Nah, seperti ini. Karakter dari kanan. Oke. Coba kita ingin ambil karakter. Ini aja berarti sama dengan mid kurung buka, datanya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik koma sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kurung tutup. Nah, kita berhasil mengambil karakter. Oke. Seperti itu penggunaan fungsi mid. Kemudian kita menggunakan fungsi left. Oke. Sama kalau mid tadi
kita bisa mengambil dari kiri atau kanan, sedangkan fungsi left kita mengambil dari kiri. Contohnya sama dengan left kurung buka teksnya, kemudian kita ambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurung tutup. Nah, terambil, ambil 5. Oke, kita coba lagi yang kedua. Sama dengan left kurung buka, ambil karakternya, ambil yang akan diambil karakternya, titik koma kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Kurung tutup. Enter. Nah, ini seperti ini. Ambil karakter. Kita bisa mengambil karakter yang kita perlukan saja. Oke, seperti itu. Kita mengambilnya dari left. Sekarang kita lanjut ke fungsi right. Oke. Kebalikan dari left, dari kiri, kita akan mengambilnya dari kanan. Oke, sama dengan right. Right. Oke, sama dengan right. Kurung buka karakternya, kemudian kita ambil sebanyak misalnya 1, 2, 3, 4. 4 hasilnya maka kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, coba kita coba lagi sama dengan left, right, right, kurung buka, data, titik koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurung tutup, enter. Nah, kita ambil datanya kanan dan kiri. Oke, lanjut ke fungsi learn. Fungsi learn bertujuan untuk menghitung karakter yang ada. Contohnya sama dengan kemudian learn dalam kurung data yang akan dihitung kurung tutup 35. Oke. Coba kita hilangkan yang kedua ini. Sama dengan learn kurung buka karakternya, tulisan yang akan diambil kurung tutup 29. Sekarang kita coba berikan kata ambil. Harusnya ini kembali ke 35. Coba enter. Oke, 35. Begitu teman-teman, kita sudah belajar beberapa fungsi, yaitu sum, average, max, min, large, small, upper, lower, trim, mid, right, left, and length. Semoga teman-teman semakin paham menggunakan Excel dan teman-teman bisa menerapkan di pekerjaan teman-teman. Sekian dari Programmer Desa. Jangan lupa klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.